Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika tiba akhir malam Ramadan, langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya, musibah apakah wahai Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpisah dengan bulan Ramadan, sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan siksa dihentikan. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena hanya dengan inilah satu-satunya cara agar kita menjadi orang yang beruntung dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mayoritas di antara kita mungkin sangat senang dengan berakhirnya bulan Ramadan, karena puasa telah lewat. Kita tidak lagi merasakan lapar di siang hari. Hari-hari kembali normal sebagaimana biasanya. Namun demikian, bila dipandang dari sudut agama sebenarnya, kesenangan kita ditinggalkan bulan Ramadan itu membuktikan betapa rendah dan lemahnya iman kita. Karena dengan berakhirnya bulan Ramadan, justru kita sudah tidak bisa mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang biasa kita dapatkan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketika tiba akhir malam Ramadan, langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya, musibah apakah wahai Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpisah dengan bulan Ramadan, sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan siksa dihentikan. Para sahabat dan orang-orang yang soleh sungguh merasa sedih dan menangis bila ditinggalkan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Hal ini paling tidak disebabkan dua alasan, yaitu yang pertama, kesadaran mereka bahwa dengan perginya bulan Ramadan,
pergi pula berbagai keutamaan yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan, bulan yang paling berkah, yang mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Bukankah hanya di bulan suci ini setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru ramadhana syahrun mubarakun. Iqtaradallahu alaikum siyamahu. Yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa yughallu fihi syayatin." Rawahu Ahmad. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian beribadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta para syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Di bulan Ramadan, amal sunnah diganjar menjadi pahala amal wajib. Seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan hingga tiada batasan. Semua keutamaan itu takkan bisa ditemui lagi jika bulan Ramadan telah pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun kemudian. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah seseorang masih hidup dan sehat pada bulan Ramadan yang akan datang. Inilah alasan mengapa para sahabat dan orang-orang soleh bersedih, bahkan menangis mendapati Ramadan akan pergi. Yang kedua, adanya peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semestinya bulan Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya. Jika seorang sudah mendapati bulan Ramadan, maka ia sebulan bersama dengan peluang besar yang penuh keutamaan. Namun jika ia masih saja belum mendapatkan ampunan, maka ia benar-benar menjadi orang yang sangat rugi, bahkan celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ba'uda man adraka Ramadan, falam yughfar lahu." Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni Allah. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, shaimin yang berbahagia. Para sahabat dan orang-orang soleh merasa bahwa diri mereka tidak bisa menjamin akan mendapatkan ampunan itu. Sementara jika mereka tidak dapat ampunan, mereka tentu akan celaka. Inilah yang kemudian menyentuh rasa khauf para sahabat dan orang-orang soleh. Mereka takut menjadi orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan, sementara bulan Ramadan akan segera pergi. Mereka pun menangis, meluapkan ketakutannya kepada Allah, secara seraya bermunajah agar amal-amalnya diterima oleh Allah. Mereka selalu melantunkan doa, "Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim." Wahai Tuhan kami, terimalah puasa kami, salat kami, ruku kami, sujud kami, dan tilawah kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kaum muslimin sidang salat Jumat, shaimin yang berbahagia. Para sahabat dan orang-orang soleh bukan hanya berdoa di akhir Ramadan, bahkan rasa khauf atau takut membuat mereka berdoa selama 6 bulan agar amal-amal di bulan Ramadan mereka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan setelahnya mereka juga berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang soleh, tentu ini berbeda jauh dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Untuk itu, patutlah kita mawas diri apakah hingga akhir Ramadan kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan atau justru kita menjadi orang yang celaka. Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya memberikan teladan bagi kita. Apa yang seharusnya kita lakukan jika berada di 10 hari akhir bulan Ramadan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika masuk 10 hari yang akhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat sarungnya. Beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya.
Dan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah pada 10 hari akhir bulan Ramadan dibandingkan hari-hari selainnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa ada 4 hal yang dilakukan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari akhir bulan Ramadan, yaitu mengencangkan ikat sarung. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti mengencangkan ikat sarung adalah beliau lebih keras dalam melakukan ibadah kepada Allah. Sementara sebagian ulama mengartikan bahwa beliau menjauhi istrinya dan memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Menghidupkan malamnya artinya beliau mengisi malam-malam tersebut dengan memperbanyak zikrullah, melakukan sholat dan membaca Al-Quran, dan bentuk ibadah-ibadah lainnya. Jika Rasulullah SAW yang maksum diampuni dosa-dosanya, begitu giat melakukan ibadah pada 10 hari akhir bulan Ramadan, maka marilah kita merenung sejenak. Apakah kita tidak maksum? Apakah kita yang tidak maksum, tidak terlepas dari dosa, patut sembrono, tidak meningkatkan ibadah pada hari-hari akhir bulan Ramadan tersebut? Apakah kita tidak takut jika bulan Ramadan ini berlalu sementara dosa-dosa kita belum diampuni? Maka jadilah kita orang yang celaka. Marilah sisa-sisa hari akhir Ramadan ini kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita perbanyak memohon ampun kepada Allah dengan harapan ketika bulan Ramadan ini lewat, dosa-dosa kita benar-benar diampuni Allah Ta'ala. Di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca, diperbanyak membaca pada bulan Ramadan, khususnya pada akhir bulan Ramadan, adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima semua amalan kita di bulan yang mulia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.